Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang rombongan dari Comal tadi. Saya masih dengar dari rumah 200 orang ya. Kurang lebih 270, Ustaz. 270. Karena kebanyakan orang-orangnya pandai-pandai semua. Saya lihat jawabnya tadi memberi motivasi Pak Kiai yang sudah wafat, siapa namanya? Abdul Halim ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Fatimah dia meninggalkan generasi Qurani yang diwariskan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan selalu ada generasi penerusnya. Sebab sekarang ini sampai hari inilah zaman modern begini masih ada. Ya. Orang yang mengatakan bahwa Quran itu yang tidak ada terjemahannya. Kalau Quran sudah ada terjemahan itu bukan Quran, itu buku. Maka ngaji Quran itu tidak perlu diterjemahi. Baca Quran, namanya ngaji itu baca Quran sampai khatam, nanti balani lagi, ngaji lagi, khatam, balik lagi, mengumpulkan ganjaran. Maka ya tidak paham. Dan Quran diturunkan itu bukan untuk mengumpulkan ganjaran, bukan. Quran diturunkan itu hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Samping itu sebagai furqan. Hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Menjelaskan dari hudan itu petunjuk bagi manusia. Dan menjelaskan petunjuk itu sendiri juga sebagai al-furqan. Furqan itu artinya pemisah, pembeda, yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Itu dalam Al-Quran. Maka kalau dibaca aja tidak ngerti artinya, tidak ngerti maksudnya, ya tidak ngerti apa-apa. Memang kalau zaman Nabi, Quran nggak ada yang diterjemahkan karena para sahabat-sahabat Nabi membaca Quran sudah ngerti artinya. Ya. Memang Quran bahasa Arab, beliau-beliau orang Arab, paham Quran itu. Lah kita orang Indonesia, kalau tidak diterjemahkan ngerti apa? Maka kalau sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi jaluk selamat ke Danyang, jaluk selamat ke Kiai Slamet, jaluk selamat ke kuburan, jaluk selamat ke tempat-tempat yang dianggap angker. Padahal sholatnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tapi nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti maksudnya. Nah, padahal setelah kita ngaji ternyata siratal mustaqim itu Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kalau betul kamu minta jalan yang lurus, ini Al-Qur'an jalan yang lurus. Ikuti dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ya, kalau ingin jalan yang lurus, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Kalau kamu mengikuti jalan selain Al-Quran, akan memisahkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tiap hari ihdinas siratal mustaqim karena nggak paham. Tapi tidak pernah jalan yang lurus yang ditempuh. Yang ditempuh malah jalan yang sesat. Ya. Karena jalan yang lurus mengikuti Al-Qur'an itu tidak umum. Ya. Tidak ngerti juga walaupun membaca Quran sampai khatam. Quran mengatakan
Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Enggak ngerti juga maksudnya. Padahal sudah dibaca itu. Apa maksudnya? Kalau kamu beragama itu mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya manusia di bumi ini cara beragama hanya apa? Prasangka, taklid, iyattabi'una illa dhanna. Hanya mengikuti prasangka-prasangka. Bukan mengikuti Quran dan Sunnah, wong ndak ngerti. Hanya prasangka, oh kira-kira begini itu baik, oh kira-kira ganjarannya besar, oh kira-kira semua. Bahwa wilayah rusun dan kebanyakan mereka hanya berbuat dosa. Maka kita mengaji Al-Quran jadi melek. Agama Islam itu seperti apa? Nah, kalau itu tidak mau mempelajari dengan betul, ya sampai mati nggak akan mengerti. Padahal yang diharapkan jadi orang yang bertakwa. Petunjuknya menjadi orang yang takwa itu Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayatnya ya paling orang mudeng. Ya, hudal lil muttaqin. Kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, hudannya, petunjuknya itu Al-Quran. Ingin menjadi orang bertakwa kok menjauhi Al-Quran, tidak akan kamu. Nah ini kebanyakan beragamanya taklid. Padahal Allah sudah mengatakan, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan selain Al-Quran, menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Allah juga mengatakan wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan mengikuti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Yahudi dan Nasrani. Mereka cara beragama itu sudah tidak kembali pada kitab sucinya, tapi kembali pada ulama-ulamanya. Manut ulamae, manut pendeta-pendetane. Apa yang dikatakan ulama mereka, ulama Yahudi, apa yang dikatakan pendeta Nasrani, ya ditaati sekalipun itu menyimpang dari kitab sucinya. Malah mungkin sekarang sudah tidak ngerti kitab suci yang sebenarnya, karena kitab suci mereka yang asli sudah tidak ada. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran itu Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku turunkan Al-Quran ini dan aku yang akan menjaga. Maka sampai hari ini kitab suci yang masih asli selain Quran nggak ada. Al-Quran ya Quran yang ada di Indonesia, yang ada Arab, yang di Cina, ini bunyinya sama. Ya, Quran. Nah kalau perkara diterjemahkan, walaupun maksudnya sama, bahasanya yang berbeda. Quran Indonesia ya diterjemahkan bahasa Indonesia, yang di Cina sana ya bahasa Cina, gitu. Tapi Qurannya sama. Rujukan suara aslinya Quran itu masih ada. Ya, maka tidak bisa dipalsu Quran itu. Dan Allah menjaga keaslian Al-Quran, diantara lain juga banyak orang yang hafal Al-Quran. 30 juz, 114 surat itu banyak yang hafal. Sekarang malah apa, banyak tahfidz, pondok-pondok tahfidz itu banyak yang hafal. Anak-anak pun hafal. Kalau dulu menurut riwayatnya Imam Syafi'i 8 tahun hafal Quran. Sekarang kemarin di tayangan TV sekarang anak 5 tahun hafal Al-Quran. Ngunggul Imam Syafi'i kan tentang penghafalannya. Imam Syafi'i itu 8 tahun hafal Al-Quran. Yang ditayangkan di TV kemarin tuh ya 5 tahun hafal Quran. Hafal, bunyinya hafal, tapi ya tidak mudeng. Tidak paham, tapi maklum anak kecil 5 tahun, gitu. Tapi hafal itu sudah suatu kelebihan luar biasa itu. Nanti tinggal terus hafal ayat yang dibaca itu maksudnya begini, maksudnya lah diterangkan, sehingga betul-betul bunyinya hafal, maksudnya paham, lah perilakunya disesuaikan dengan Quran. Banyak seorang yang mengaku kitab sucinya Quran, tapi perilakunya jauh dari Al-Quran. Maka itu yang dikatakan Rasulullah, sayati 'alan nas zamaunun la islama ilasmuhu
walal qur'ana ila rasmuhu. Akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya saja. Mengaku agama Islam, perilakunya jauh dari Islam. Mengaku kitab sucinya Quran, tapi Quran itu tinggal suara-suara, tinggal tulisan-tulisannya, isinya tidak ngerti. Itu sudah dipetukan Nabi akan datang suatu zaman seperti itu. Masajiduhum amiratun wa huwa kharabun minal huda. Masjidnya rame, penuh sesak, pengunjungnya penuh, tapi jauh dari tuntunan. Ulama'uhum saru matahta adimi sama min indim tahrujul fitnah wa fihim ta'udu. Ulamanya sejelek-jelek manusia, seperti di dalam bayangan kolong langit yang gelap, ya, di dalam kolong langit seperti katak dalam tempurung gelap. Padahal ulama itu mestinya penyuluh, membawa obor, ya, tapi ulamanya sendiri kegelapan, nggak ngerti tuntunan. Maka akhirnya dari ulama itu memfitnah ulama yang lain, fitnah itu kembali pada dirinya. Sama-sama ulama saling fitnah, memfitnah. Nah, itulah sejelek-jelek manusia. Maka innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Dan nabi kita mewariskan taraktu fikum amroini. Apa amroini itu? Al-Quran dan sunnah. Lah nabi kita masih Quran dan sunnah. Lah ulama ngakunya ulama enggak ngerti Quran dan sunnah. Malah kalau ngaji Quran dan sunnah mau dibubarkan. Ya ulama apa gitu itu? Nah, itulah zamannya. Maka alhamdulillah laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh beruntung, suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an. Jadi diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah membawa kitab suci Al-Qur'an. Siapa yang mengimani kenabian Nabi Muhammad, mengimani Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu wahyu Allah, itu suatu kenikmatan yang besar. Maka Rasulullah diutus oleh Allah membacakan ayat-ayatnya, menerangkan kitab yang dibawanya. Sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka sampai sekarang pun, ya, walaupun Quran sudah diturunkan 15 abad yang lalu, sampai sekarang, kalau orang tidak mau memahami Al-Quran, masih dalam kesesatan, ya, maka berbahagia, suatu kenikmatan yang besar orang yang mengimani. Kalau mengimani Al-Quran, maka dipelajari Quran itu isinya apa. Jangan hanya percaya kitab suci apa, Quran isinya apa, mbah ra ngerti. Nah, kitab suci ini harus kita pelajari, kita pahami. Kalau yakin Al-Quran itu kitab suci, pedoman hidup, menunjukkan jalan yang lurus, ya kita pahami, kita kaji. Setelah kita pahami, diamalkan dalam kehidupan. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan tentu berbeda dengan yang tidak. Maka terus dianggap asing, nyeleneh, tidak umum. Itu sudah dikatakan juga oleh Rasulullah jauh sebelumnya, ya. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa tubalil ghuraba. Islam dulu ketika baru datang ya nyeleneh, asing. Tapi akan datang suatu zaman orang mengamalkan Al-Quran tanpa asing lagi. Karena orang sudah mulai jauh buta tentang Al-Quran, lah kok mengamalkan Quran ya tanpa aneh lagi. Dan zaman Nabi memang zaman jahiliyah, tidak mengerti kebenaran, ya, hidupnya menurut tuntunan hawa nafsu. Datang Quran, ya, bertentangan semua dengan apa yang dilakukan tiap hari, maka Qurannya dianggap
Orang mengamalkan itu dianggap asing. Nabi Muhammad dianggap orang yang kena sihir karena menyebarkan Quran itu. Malah dianggap orang gila. Karena ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berbeda pada umumnya di masyarakat yang berlaku. Nah yang seperti itu dikatakan Nabi nanti akan datang suatu zaman seperti itu lagi. Siapa mengamalkan Al-Quran tanpa asing lagi, tidak umum lagi. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Bahagia orang yang asing, orang yang tidak umum karena mengamalkan Al-Quran. Bahagia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang asing kok bahagia, siapa itu? Wamal ghuraba ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, alladzina yuhyuna ma amatanas min sunati. Siapa orang asing itu yang bahagia itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika orang sudah mematikan, memadamkan sunnahku. Di riwayat lain, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan di kala rusaknya umat manusia. Ya, zamannya zaman rusak kok. Ini tidak mau ikut rusak malah berbuat kebaikan. Asing. Zamannya zaman bohong-bohongan. Zamannya zaman pergaulan bebas, laki perempuan mahram dan tidak mahram tidak kenal. Zamannya zaman korupsi. Zamannya zaman ya penipuan. Lah kok ada orang jujur, ada orang yang tidak mau korupsi, ada orang yang tidak mau bergaul bebas, mahram dan bukan mahram. Itu tanpa asing, ketinggalan zaman. Nah, itu orang yang berbahagia. Maka dari itu berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk rombongan yang dari jauh tadi yang datang, ya terpanggil dengan Al-Quran, sunnah yang kita kaji, ya. Dan hari ini, tadi kalau ada yang dari Palangkaraya tadi, siapa tadi dari Palangkaraya? Ya ikuti kajian Pak Insinyur Sunarjo ya. Sekarang ini Insinyur Sunarjo dengan Dr. Yoyok Mugiyatno sekarang di Kutai Timur. Tadi udah telepon saya. Sekarang di Kutai Timur, di sana ada radio juga, ya, radio yang selalu ikut merilai radio kita itu. Maka minta di sana didatangi guru. Lah sudah kami kirim berangkat kemarin. Sekarang sudah di sana ikut kajian, mendengarkan di sana. Kajiannya nanti sore di sana ada. Pagi gini mendengarkan, ikut kajian langsung dari sini. Ya, nanti sore jam 3 kajian yang para pendengar-pendengar radio itu ngumpul, adakan kajian, minta dikirim guru dari sini. Baru sekali ini kita kirim. Ya, 2 orang ya, Insinyur Sunarjo yang Kalimantan Tengah itu dengan Dr. Yoyok Mugiyatno, sekretaris umum MTA. Sekarang itu di sana, tadi udah telepon saya. Kirim salam buat saudara-saudara semua. Ya, baiklah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari brosurnya. Oh juga Bapak Brigadir Jenderal Bambang Sutarisman juga kirim salam buat kita semua. Bambang Sutarisman itu dulu Kapolresta Solo. Terus jadi Kapoltabes di Jambi. Lah ketika relawan MTA ada 3 bis, 4 bis dulu, zaman tsunami ke Aceh, rombongan Satgas dan relawannya ke sana, dicegat di Jambi oleh beliau, ya, dimasukkan di Kapoltabes Jambi, bis dan penumpangnya, udah stop di jalan, masuk sana. Di sana diperkenalkan dengan Kapolres sana, memperkenalkan dengan anak buahnya. Ini saudara kita yang kami Solo, yang dari Solo akan ke Aceh dalam rangka amal kemanusiaan tsunami waktu itu. Tadi itu dijamin, diberi makan, terus berangkatnya pun hitung jumlah berapa, dikasih dus untuk makan di jalan. Nah sekarang ini beliau menjadi Kapolda di Jambi. Dulu Kapoltabes, sekarang Kapolda, naik kan? Nah tadi malam SMS saya mengundang saya supaya datang ke sana untuk lepas sambut sebagai Kapolda. Nanti tanggal 4 hari Kamis
Ya, diundang SMS terus dia telepon, diharap-harap kedatangan saya. Terus nanyakan pengajian akad pagi masih, oh masih. Nah, polisi ada yang ngasih, ada malah. Ajun komisaris besar itu jadi ketua di Bambang Lipuro Bantul. Tadi juga ada nih, mana beliaunya? Ya, enggak yang Pak Edi tadi. Nah, ini AKBP ini ya, Ajun komisaris besar. Ini juga Roni Sukino juga datang. Nah, Roni Sukino ini ya, kemudian polisi. Banyak polisi-polisi yang sadar, mengerti kalau mendengarkan ini polisi mesti paham. Karena polisi itu paham hukum. MTA yang dijalankan oleh MTA ini tidak melanggar hukum negara ya tidak, apalagi hukum Islam, hukum negara ditaati. Nah, itulah maka alhamdulillah kalau mau mendengar fitrahnya mesti tersentuh. Karena Allah ciptakan manusia kata Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu diberi modal oleh Allah, fitrah. Fitrah itu artinya modal kesiapan beragama Islam, beragama tauhid, beragama Islam. Jadi semua lahir bayi itu siap menjadi orang Islam. Apa itu anak Nabi, apa anak gali sama. Siap menjadi orang Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nanti setelah gede jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi, orang tuanya yang salah. Kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Nah ini maka jadi orang tua tidak gampang menjaga fitrahnya ini. Harus dikawal terus, maka menurut nasihat Nabi umur 7 tahun anak supaya dididik sholat, tunduk, patuh pada Allah walaupun belum mengerti maksudnya. Tapi dibiasakan. Umur 10 tahun belum mau sholat, dipukul. Artinya dididik agak keras sedikit. Ya, itu nanti fitrahnya akan terpelihara. Sampai besar, tetap. Tapi kalau dibiarkan mulai kecil, dah terpengaruh, terkontaminasi pengaruh-pengaruh yang buruk, apalagi seperti zaman sekarang. Pengaruh yang buruk itu masuk ke rumah-rumah kita tidak sadar. Ya, masuk ke TV, masuk ke video, masuk ke HP. Itu pengaruh buruk. Kalau tidak punya filter, sudah fitrahnya tergugus sedikit demi sedikit, hilang akhirnya. Ya. Lalu akhirnya tidak suka kepada Islam, suka hura-hura, suka bergaul bebas, suka tidak ada aturan. Nah, Islam itu seolah-olah menjadi berat aturan, padahal Allah sudah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kamu itu supaya kamu mendapat beban, itu tidak. Tapi dengan agama Allah katakan yuridullah bikumil yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki suatu kemudahan buat kamu, tidak mengendaki suatu kesulitan. Dan agama Islam itu diciptakan mudah, yasiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Maka kalau agama Islam kok dilamar jadi sulit, berat, oh itu tentang banyak tambahan. Kalau aslinya agama Islam itu mudah, ringan dan mudah. Jadi bentuk abut rekoso itu mesti tambahannya akeh. Nah, maka kita ngaji asli dari Quran, dari sumbernya, dari Quran dan dari sunnah Nabi, perjalanan Rasulullah, amalkan dalam kehidupan. Dijamin pasti selamat. Itu Nabi yang mengatakan, lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnatan Nabi. Tidak akan sesat kamu kalau pegang teguh dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan